Masih semangat memuji Tuhan? Tepuk tangan yang meriah dong. Saya ratusan orang, amin. Tuhan kita yang rasis, amin. Dia mengerti segala bahasa. Kali ini saya mau memuji Tuhan pakai bahasa Jawa. Mau atau Sandi Gusti atau
Jemaat di sini sudah tahu ya, berdoa bisa dikatakan dan sudah 4 kali lagi. Ini lagu yang membawa beliau yang mulia. Gagal Gusti Bapak. Kula amun percaya ora dari kapal sama Anda. Haleluya. itu menandakan kalau kita berserah total sama Tuhan. Amin.
Ayo gandul Gusti dalam. Ya. Gandul Gusti. Silakan duduk dalam silakan. Kita mendengarkan firman Tuhan, kita membuka hati kita dan Tuhan. Terima kasih Bapak untuk anugerah-Mu. Hari ini kami mau terus terkoneksi dengan Engkau. Sebab itulah satu-satunya jalan kami sanggup melalui hari-hari kami bersama Engkau. Itulah satu-satunya jawaban dalam hidup kami. Selama kami terus mengikut Engkau, mengiring Engkau sampai akhir. Biarlah malam hari ini kami percaya Tuhan akan berbicara pribadi lepas pribadi lewat firman yang akan disampaikan. Dan kami mau belajar meresponinya dengan hati yang benar. Mampukan kami Roh Kudus, mampukan kami, karena kami mau dalam hidup kami sampai nanti kami dipanggil pulang. Sekali Yesus, tetap Yesus selalu. Aku berlimpah
amat baik bagi setiap kami. Sore hari ini kami ada di tempat ini. Kami persembahkan pujian penyembahan kami. Dan kami percaya Bapa, pujian penyembahan kami menjadi dupa yang harum dan kemuliaan. Di tengah-tengah jemaat ini Kau ada Bapa. Bahkan Kau merawat setiap kami semua yang datang, yang sakit Tuhan Kau sudah sembuhkan, yang lemah Kau kuatkan, yang Tuhan hari ini mereka mengalami masalah persoalan Tuhan Kau sudah tolong bersama. Ada sukacita, ada damai sejahtera yang daripada Kau turun atas kami semua. Terima kasih di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Terima kasih. Ya, luar biasa. Ya, puji Tuhan, saudara. Shalom. Kami dari tim Haleluya Ministry, saudara, dari Sidoarjo ke sini karena rindu berjumpa dengan saudara. Saya perkenalkan sebentar saudara ya. Nama saya, biar kalau bicara ketemu saya nanti menyapa. Nama saya singkat, Evi saudara. Evi saudara. Amin. Singkat padat seperti orangnya juga padat saudara. Puji Tuhan, hari ini semua karena kemurahan Tuhan, saudara ada di tempat ini. Terima kasih untuk hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Amen. Terima kasih sudah memberi kesempatan bagi kami jauh dari Sidoarjo, yang kami rindu untuk menjadi berkat di tempat ini. Siap mendapat berkat? Siap saudara terima berkat? Dan siap menjadi berkat? Tidak ada yang loyo malam hari ini, tetapi semua semangat. Tuhan datang bagi milik kepunyaannya. Tuhan datang untuk saudara dan saya. Tuhan akan memberi yang terbaik dalam hidup saudara. Jika saudara letih dan lesu dan berbeban berat, Tuhan katakan, mari datang kepadaku, engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Amin. Jika hari-hari ini saudara merasakan hidup ini kok biasa-biasa aja ya, dirubah cara berpikirnya. Hidup ini bukan biasa-biasa saja jika saudara dan saya ada di dalam Tuhan Yesus. Hidup ini bukan sesuatu yang biasa saudara, karena Tuhan menciptakan saudara dan saya serupa dan segambar dengan Dia. Amin. Boleh gak sedih Ibu? Saya katakan boleh, tapi gak boleh nemen saudara ya. Lek sedih berhari-hari itu kurang iman, kurang bersyukur. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Ada sebuah kabar sukacita bagi saudara dan saya bahwa Dia Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan saudara dan saya. Amin. Yang semangat saudara. Amin. Oh keren. Ini namanya 2000 orang. Ya. Kita percaya tempat ini akan dipenuhi dengan jiwa-jiwa. Dari mana? Utara, barat, timur, selatan datang di tempat ini. Mereka mencari Tuhan. Mereka ingin dan rindu berjumpa Tuhan di tempat ini. Tuhan ada saudara. Untuk itu jangan lagi loyo, semangat. Dan tema hari ini adalah tetap percaya Tuhan walaupun di situasi yang tidak baik saudara. Hari-hari ini semua orang berkata tidak baik. Betul apa benar? Hari-hari ini banyak orang mengatakan, Bu, sulit loh. Tahun 2025 sulit Bu. Tahun 2024 sulit, tapi saudara dan saya bisa melaluinya. Amin. Hari ini kita sudah di penghujung 2025. Apa yang saudara dapatkan selama hampir selesai tahun ini? Ya, banyak hal saudara. Ya, saudara terkasih, mari saudara, kita mau belajar firman Tuhan.
hidup harus melekat kepada Tuhan. Ya, katakan saudara semangat. Kalau tetanggamu, katakan harus semangat. Yang pertama adalah hidup selalu melekat kepada Tuhan. Kita baca di dalam Yohanes 15 ayat 7 dan 8. Orang masyarakat. Ya. Sudah dapat semua, saya bacakan buat saudara. Yohanes 15 ayat 7, demikian firman Tuhan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Lalu dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Amin saudara. Jika saudara dan saya tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam kita, maka Tuhan katakan mintalah maka diberikan. Amin saudara. Percayalah bahwa hidup saudara ini adalah hidup penuh kasih dan anugerah Tuhan. Saudara hari ini percayalah bahwa hidupmu ini saudara bukanlah hidup yang biasa-biasa. Katakan, aku bukan orang biasa. Katakan satu dengan yang lain. Aku bukan orang biasa, tetapi aku adalah anak Allah. Amin saudara. Firman Tuhan ini tegas banget saudara. Jika engkau tinggal di dalam aku dan aku di dalam engkau, maka mintalah apa saja Tuhan akan beri. Adakah Allah di tempat yang lain mengatakan hal demikian? Ada saudara? Saya jamin tidak ada. Maka itu saudara jangan pernah khawatir akan hidupmu, akan masa depanmu, akan apapun yang hari ini kau hadapi, karena Tuhan ada di pihak kita. Amin. Caranya bagaimana? Ya ini salah satunya. Menghadapi situasi yang tidak gampang ini saudara, kalau saudara dan saya tidak hidup melekat kepada Tuhan, saya percaya saudara tidak mampu menyelesaikan 2025. Kalau saudara percaya dan hidup melekat kepada Tuhan, seperti pokok anggur saudara yang melekat kepada kita, ini adalah cara. Kalau saudara dan saya percaya bahwa hidup saudara dan saya dijamin oleh Tuhan, apakah sekarang kita harus bersusah hati jika menghadapi masalah? Mungkin keluarga, anak-anak, rumah tangga yang tidak baik. Percayalah, cari Tuhan terlebih dahulu. Berikan hidupmu kepada Tuhan. Dan percayalah pada saat kita melekat, percaya kepada Dia, ada sebuah tangan yang ajaib, yang luar biasa, yang tolong saudara dan buka jalan bagi saudara. Amin. Takut lagi? Sedih lagi? Saudara mengucap syukur. Saudara bisa beribadah yang seperti ini. Saudara bisa menikmati hadirat Tuhan dengan tenang dan damai sejahtera. Di luar sana banyak orang yang tidak bisa tenang dalam ibadah, tidak bisa damai sejahtera dalam ibadah. Di sini saudara mengucap syukur. Gedung yang bagus, gedung yang indah, itu semua karena Tuhan. Amin. Jadi yang pertama, mau menghadapi situasi yang tidak baik ini, kita harus melekat kepada Tuhan. Dalam Mazmur 91 ayat 14, Mazmur 91 ayat 14, demikian firman Tuhan, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab dia mengenal namaku. Saudara dan saya mengenal siapa Tuhan kita. Amin. Siapa Tuhan kita? Yesus Kristus.
membuka jalan bagi saudara dan saya dalam menghadapi setiap masalah persoalan. Amin. Dan yang kedua, bagaimana kita menghadapi situasi yang demikian ini? Yang kedua, janganlah gelisah, tapi kenali Allah kita. Jangan kau gelisah menghadapi semua masalah. Jangan kau takut menghadapi segala sesuatu. Percayalah, Dia ada bagi saudara dan saya. Kita baca firman Tuhan dalam Yohanes 14 ayat yang pertama. Yohanes 14 ayat yang pertama. Ya, saya bacakan. Demikian firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Kita diminta Tuhan untuk percaya kepada Dia yang menciptakan saudara, yang memberikan rancangan yang terindah. Saudara dan saya adalah anak-anak Allah. Saudara dan saya ini diberikan Tuhan, yaitu apa? Masa depan yang penuh pengharapan. Jangan saudara merasa di tempat yang seperti ini sehingga saudara terbatas. Tidak, saudara. Saudara dan saya sama menghadapi keadaan ini. Dan kuasa Tuhan tetap sama hari ini, besok, dan selamanya. Saudara dan saya adalah orang-orang yang selalu disertai, diberikan kekuatan, diberikan kemampuan, diberikan otoritas menghadapi segala masalah. Amin, saudara. Percayakah bahwa hidup saudara ada dalam tangan Tuhan? Percayakah bahwa masa depan saudara dan saya ada di dalam tangan Tuhan? Amin. Jangan cuma amin, saudara. Saudara harus yakin. Ya, saudara harus yakin bahwa hidup saudara ada dalam rancangan Tuhan. Hidup saudara diciptakan saudara oleh Allah, bukan diciptakan ditinggal pergi, tidak, saudara. Tetapi saudara dan saya diciptakan untuk menggenapi firman Tuhan. Amin. Saudara yang terkasih, ada janji Tuhan bagi orang yang percaya, yaitu masa depan penuh dengan pengharapan. Jika saudara dan saya menerima firman hari ini, saudara harus lakukan bagian saudara. Karena Tuhan suka kepada orang-orang yang percaya kepada Dia. Tuhan cinta kepada orang-orang yang mencintai firman Tuhan. Setiap firman yang disampaikan yang sudah keluar tidak akan pernah kembali sia-sia. Hari ini tangkap dengan baik, saudara, bahwa firman ini memberikan jawaban atas doa saudara. Tuhan, kapan aku dapat melalui semuanya ini? Tuhan, bagaimana caranya aku bisa lepas dari setiap masalahku? Hari ini jawabannya, saudara. Hidup melekat kepada Tuhan. Amin. Dan jangan pernah gelisah hatimu, saudara. Percaya saja. Yuk dibaca di dalam Yohanes 14 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Saudara, firman ini menegaskan, percayalah sama Tuhan. Makanya dalam aku tadi, gandel Gusti, gandel Gusti, gandel Gusti. Jangan cuma gandel Gusti. Loh, tak semangat, saudara. Ya, tadi hambanya sampai berjoget, saudara. Sampai begini saya ngomong ini luar biasa. Ya, inilah Haleluya ministry yang selalu haleluya,
Haleluya. Katakan haleluya. Iya, saudara diberkati Tuhan. Pulang dari tempat ini, keluar dari pintu ini, Tuhan katakan berkat akan aku berikan kepadamu. Oh, keren saudara. Amin. Percaya saudara. Iya. Percaya. Percaya? Ya begitu saudara, mau dapat berkat kok. Pelongan saudara. Ya, harus semangat. Pendeta ini semangat 45 saudara. Ya, saudara harus lebih semangat dari saya. Amin. Saya ngomong sampai ngotot saudara. Tekanan batin dalam saudara, kalau saudara semangat. Ya, ayo semangat saudara. Ya. Jadi Tuhan berkata, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan bahkan lebih besar dari pekerjaan yang Tuhan lakukan. Amin saudara. Apa yang dapat saudara lakukan hari-hari ini yang lebih besar? Ya saudara mulai kuasai diri. Yang ngamukan berubah. Betul? Amin. Yang ngamukan berubah. Yang suka sedih berubah gitu loh saudara. Ya, ada sesuatu yang baru yang Tuhan berikan bagi saudara dan saya jika percaya. Saudara dan saya bisa melakukan hal-hal yang dahsyat. Tumpang tangan bagi orang sakit maka sembuh. Amin. Buta melihat, tuli mendengar, lumpuh berjalan. Itu pekerjaan-pekerjaan besar yang Tuhan lakukan di masa lalu. Apakah masa ini tidak ada lagi? Kuasa itu ada saudara. Dan saudara itu adalah generasi yang diurapi Tuhan. Amin. Percaya? Mau berubah hidup? Mau berubah pikirannya? Lebih baik? Saudara bisa melakukan hal yang lebih besar. Amin. Miliki iman saudara. Miliki iman dan percaya kepada Dia. Pekerjaan besar karena menanti saudara dan saya. Pekerjaan besar menunggu saudara dan saya melakukan itu untuk Tuhan. Di tempat ini saya terlalu percaya hamba-hamba Tuhan yang diurapi. Waktu mereka berdoa terjadi mujizat. Waktu hamba-hamba Tuhan mengangkat tangan bagi jemaatnya, maka jemaat diberkati. Amin saudara. Mulai semangat. Tenang tak? Yakin? Oh, keren. Ini loh gembala yang luar biasa. Domba-dombanya juga harus keren. Gak mau kalah dengan gembalanya. Ya, gembala jangan diseruduk terus saudara. Kalau suka menyeruduk itu kambing saudara. Saudara kambing sama domba. Bingung. Kambing apa domba ya? Ya. Kalau kambing suka nyeruduk, tapi kalau domba mendengar suara gembalanya. Ayo pelayanan. Inggih. Tapi kalau kambing pelayanan bokeh makan kan? Iya saudara. Nanti ibadah saya kasih makan ya. Kamu kurang ajar ya. Di sini saudara jamnya makan dulu. Lapar enggak? Enggak kalau saya. Katanya lapar semua. Lapar makan firman. Manusia hidup bukan karena roti saja, tetapi gembalanya ngerti, bukan roti saja, tapi sego pecel. Ya manusia hidup ini bukan karena roti saja, tetapi bergantung dengan wifi. Betul. Nggak ada wifi bingung dia begitu, betul. Harus berbeda. Jemaat di tempat ini, pulang dari tempat ini, memiliki iman yang diperbaharui. Orang
pernah takut, tidak pernah takut menghadapi apapun, tidak takut meskipun kena panas, nggak layu, nggak luntur, saudara. Ya, saudara sudah pakai tikar tadi di sini. Bentar lagi hujanan, entek saudara kepedahin. Enggak saudara, kena panas nggak luntur, kena panas kok nggak luntur ya, kena panas nggak layu, kena hujan turun, benar tidur saudara. Di sana saudara, di Surabaya, kalau hujan mesti absen. Bu, saya nggak datang. Bu, kenapa? Hujan bu, gerimis saja takut saudara. Tapi ketemu pacarnya, hujan badai petir, halilintar, terus maju, los gak rewel. Amin. Cara ketemu Tuhan Yesus kok rewel lah. Haleluya. Kembali ke laptop. Ya. Jadi saudara, apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Makanya saudara berseru-serulah kepada anak, mintalah kepada Dia. Apa yang menjadi kerinduan saudara, lakukan dengan sungguh-sungguh dalam doa. Minta maka diberikan. Satu syaratnya saudara, jangan minta istri tetanggamu ya. Haleluya. Di sini enggak luar biasa. Saya percaya semua baik-baik saja. Saudara terkasih, itu adalah hal yang kedua. Jangan gelisah, tapi kenali Allahmu. Kita punya Allah yang dahsyat, Tuhan yang penuh kuasa. Dan ketiga, hidup selalu bersukacita. Amin saudara. Ketiga adalah hidup selalu bersukacita dalam Filipi 4 ayat 4. Saya dibantu Pak Edi membacakannya, Filipi 4 ayat 4. Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah. 6 sampai 9. Dilanjut Pak Edi. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Amin saudara. Saudara dibacakan dengan jelas ya saudara ya. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacita. Kalau bersukacita, saudara harus terus bersukacita. Artinya hidup ini bukanlah sesuatu yang sulit di dalam Tuhan. Saudara bersukacitalah, sukacitalah, tersenyumlah, tapi jangan tersenyum sendiri saudara. Diam-diam senyum, tombol takut saudara. Kenapa kok senyum ini ya? Tapi saudara harus bersukacita. Badai apapun yang menerpa saudara, saudara tetap kuat. Saudara tetap ada di dalam tangan Tuhan. Saudara tidak pernah keluar dari jalurnya Tuhan. Ada sukacita, ada damai sejahtera. Apapun kondisi kehidupan saudara ini, mungkin keadaan saudara hari-hari ini sedang gelisah, sedang takut menghadapi kehidupan ini, menghadapi keadaan dunia yang tidak semakin baik, cuaca yang tidak semakin baik. Saudara mengatakan, Tuhan, aku takut masa depanku, bagaimana anak-anakku, bagaimana kelak kemudian. Saudara, percayalah, apapun yang saudara pikirkan, Tuhan terlebih dahulu memikirkan
yang mengalami depresi bukan karena keadaannya yang begitu mengerikan, tetapi pikirannya yang sudah mengerikan sebelum hal itu terjadi. Maka itu saudara, mari kita mulai belajar hari ini, membuka hati kita, berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau. Supaya apa saudara? Saudara ini tetap kuat di dalam situasi apapun. Kita tetap percaya kepada Tuhan walaupun situasi harian tidak baik. Amin saudara. Mau diberkati Tuhan? Mau saudara diberikan masa depan penuh harapan? Percayalah firman Tuhan. Terus lakukan bagian saudara, maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Di dalam Kristus Yesus berarti ada sebuah jaminan yang diberikan bagi saudara dan saya. Ada garansi yang Tuhan berikan bagi saudara dan saya. Jangan saudara mengatakan aku tidak mungkin menyelesaikan 2025 ini karena masalahku begitu luar biasa, masalahku banyak. Tidak saudara. Mulai cara berpikir kita diubah, cara berbicara kita diubah karena Tuhan memberkati saudara. Mulut, bibir, lidah saudara diberkati Tuhan. Maka berkata-katalah yang positif. Jangan berkata aku tidak bisa, mati kamu. Berapa banyak orang yang sering mengatakan itu? Ngawur kamu tuh, mati aku cara begini. Banyak kan di sini? Halo, tidak ada ya? Luar biasa, tidak ada yang ngaku. Ya, luar biasa saudara. Sering saudara kita tidak sengaja mungkin mengatakan, waduh, mati aku. Wes mati bener saudara. Bukan mati hidup saudara, tapi iman saudara yang mulai berubah. Damai sejahtera itu akan diberikan bagi saudara dan saya. Dan yang terakhir saudara, yang Tuhan mau kita dapat menghadapi dan percaya Tuhan meskipun situasi tidak baik, ialah hidup selalu bersyukur. Amin. Hidup selalu bersyukur itu mudah apa tidak saudara? Tidak mudah saudara. Jika saudara tidak melibatkan Tuhan, itu sangat sulit. Jika saudara berjuang sendiri tanpa melibatkan Tuhan, itu sangat amat sulit. Maka Tuhan berkata apa? Mari datanglah kepadaku, engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan. Ada janji Tuhan bagi saudara di dalam kesesakan. Dia mengundang saudara untuk masuk dalam Dia, dalam hadiratnya. Apa? Untuk menikmati karya Tuhan, pertolongan Tuhan. Mari datang kepadaku, engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kau kelegaan. Ada janji Tuhan yang pasti akan diberikan bagi saudara dan saya. Jika hari-hari ini kau letih lesu dan berbeban berat, datang kepada Dia. Dia adalah Sang Pembuka jalan. Berjalanlah di atas kemustahilan. Hari-hari ini saudara dan saya harus berjalan di dalam kemustahilan bersama dengan Tuhan. Kalau saudara percaya kemustahilan itu bagi dunia, saudara akan dikatakan tidak mungkin menyelesaikan. Tetapi waktu saudara percaya, maka akan terjadi mujizat. Amin saudara. Waktu Musa menghadapi masalah di depan, yaitu saudara dikejar oleh tentara Firaun. Di depan ada laut, di belakang tentara. Apa yang dia lakukan? Dia mulai percaya kepada Tuhan. Maka mau itu bisa dibilang bukan karena hebatnya Musa, tetapi karena Tuhan cinta kepada Musa dan umat Israel. Saudara dan saya dicintai Tuhan, maka itu saudara bersyukurlah senantiasa di dalam hal. Dan itu dikatakan di dalam apa saudara? Mazmur 118 ayat 1. Mazmur 118 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan
jujur banget saudara. Saudara dan saya sering tidak jujur di hadapan Tuhan, tapi hari ini berubah. Kita akan mau jujur, kita akan mau terus bersyukur. Karena bersyukur adalah kunci utama untuk membuka surga. Amin. Waktu saudara bersyukur, ada ucapan syukur, maka surga terbuka bagi saudara dan saya. Pintu surga dibukakan bagi orang yang selalu mengucap syukur. Kalau orang yang bersungguh-sungguh, Tuhan ngomong, no, tidak ada jalan bagimu. Kalau saudara dan saya bersungguh-sungguh, apapun bersungguh-sungguh tidak bersyukur, Tuhan katakan, malaikat kunci surga. Orang usah diundang. Mau saudara? Halo? Gak mau saudara. Saudara ngerti saya ngomong saudara? Tiwas loh saudara, ngotot saudara. Pintu surga dibuka bagi saudara. Amin. Berkat diberikan bagi saudara. Semua diberikan bagi saudara. Suwe-suwe saya amin. Saudara tulisnya, mari mengucap syukur. Ya, di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Saya agak cepat saudara ya. 1 Tesalonika 5 ayat 18, demikian firman Tuhan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ada satu ucapan syukur yang keluar dari hati saudara, dari bibir lidah saudara, mengucap syukur senantiasa dalam segala hal. Karena waktu saudara mengucap syukur, maka pintu surga di amin. Siap membuka pintu surga? Siap masuk surga? Tak doakan Pak Saidi Pak. Langsung doa. Susu ya amin saudara. Ya, terus kalau dimiliki berkat amin. Amin. Sekarang mau pulang ke rumah Bapak di surga, amin. Ayo bersama-sama kita berjamaah pulang ke Bapak di surga. Mau saudara? Loh iya toh, ada si amin, ada si gak mau, ada si sekalian saudara. Kadang ada sesekali wis aku tak pulang lagi ya. Hari ini bukan itu yang Tuhan mau. Hari ini Tuhan mau perubahan dari hati saudara, pikiran saudara, sehingga saudara bisa melalui semuanya. Amin. Mau diberkati? Mau melayani? Mau nyumbang? Dahsyat saudara. Nampaknya sebentar lagi saudara. Butuh banyak gereja. Siap? Wih. Berarti saya harus selesai. Ini caranya harus sudah. Ya, si Tuhan saudara. Ya saya memang harus berakhir saudara. Kita akhiri ibadah ini dengan ucapan syukur. Amin saudara. Ya, kalau tadi saya menantang saudara untuk yakin, percaya dan mengucap syukur saudara, amin. Hari ini saya menantang saudara. Maukah saudara memberikan hidupmu untuk Tuhan? Siapa yang bilang amin? Ini bukan jebakan saudara. Benar saudara. Ojo setengah yang saudara. Ya, berikan hidupmu untuk Tuhan, sehingga engkau tetap dapat melalui kehidupan ini walaupun sulit. Ya, semangat. Kalau hamba-hamba Tuhan yang di tempat ini hidup bergairah, memiliki passion yang dahsyat, saya percaya berkat Tuhan mengalir dari kepala hari
janggut bahkan juga. Artinya sampai kepada jemaat. Amin. Di sini adalah hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Dan saya baru pertama ketemu beliau, mereka berkata adalah luar biasa. Amin. Ya, saya panggil WA pemain musik. Sikara lama takiara lama syadara lama syadara. Urapa syakara lama takiara lama. Urapa syikara. Saudara siapkan hati saudara. Untuk menerima lawatan Tuhan. Jangan pedulikan kiri kanan saudara. Fokus kepada Tuhan. Fokuskan hati pikiran saudara kepada Allah, sehingga saudara hati pikiran saudara terhubung dengan surga. Shikara para Yes.
inilah orang-orang yang dipercaya sebagai gembala di tempat. Setiap gereja yang mereka gembalakan adalah gereja yang diberkati Tuhan. Tuhan berkata, anak-anakku, gembalakan domba-domba. Aku memberikan kau damai sejahtera. Aku memberkati hidupmu. Apapun yang kau lakukan, percaya aku tidak pernah meninggalkan. Hari ini aku berdaulat atas hidupmu. Hari ini aku pasti mengangkat kau. Karena firman-Mu berkata, Engkaulah kepala, Engkaulah kepala, dan berkat itu turun dari kepala ke janggut jubahnya sampai ke jubah. Terimalah, saya mohon untuk hambanya Pak Edi, Bu Maria, Sikara membantu saya. Pak Edi, Sikara lapatan kiara lama syakara lama. Oh, syakara lama, Sikara lama syakara lama syakara. Ya. Oh, Yesus Tuhan. Mari saudara, angkat tangan
pinggang, maju ke depan. Yang sakit pinggang, kau usah malu saudara. Sakit pinggang, lutut yang sakit, maju. Yes, ini kesempatan akan terjadi mujizat, terjadi kesembuhan, terjadi kesembuhan. Yes, Allah bersama. Mari saya dibantu. Haleluya, bantu saya.
setiap kami. Hari ini kami mengalami kuasa, kesembuhan, mujizat, dan semua hal yang indah yang daripadamu. Kami percaya Tuhan, apapun saat ini yang mereka khawatirkan sudah dicabut oleh kuasa Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, hamba selesai berbicara. Tetapi kuala Roh Kudus tidak pernah berhenti berkarya dalam kehidupan setiap kami. Berkati hamba-hambamu, bapak-bapak gembala yang kita utus Tuhan untuk menggembalakan domba-domba. Tuhan, kami percaya semakin hari Kau memakai mereka semakin dahsyat luar biasa. Kau memberkati penggembalaannya, Kau memberkati hidupnya, Kau memberkati keluarga, anak cucu menantunya berkati. Dan kami percaya Tuhan jemaat-jemaat ini pun Kau berkati. Terpuji namamu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Semua diberkati Tuhan malam hari ini. Amin. Saya lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan. Dia sungguh amat baik buat setiap. Ya, kami minta Bapak Manto untuk berdoa untuk persembahan. Kita akan Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami patut bersyukur kepada Tuhan Yesus atas kebaikan, atas kemurahan Tuhan, atas segala berkat yang Allah nyatakan dalam kehidupan kami hari ini. Kami sungguh diberkati oleh Tuhan melalui pujian, melalui firman Tuhan yang sudah kami dengar. Bahkan setiap kami yang hadir malam hari ini, kami percaya kami telah dilawat oleh Tuhan. Kami tanpa terkecuali diberkati oleh Tuhan. Kami yang sakit, kami percaya Tuhan sudah menyembuhkan segala sakit penyakit kami. Kami yang berkelemahan tubuh, Tuhan memberi kekuatan yang baru kepada kami. Kami yang dalam masalah, Tuhan telah memberi jalan keluar bagi setiap masalah kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Kau sudah memberkati kami dengan berkat rohani. Sebentar juga kami akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan yang ada. Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang terulur. Tuhan balas berlipat kali ganda. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Kami siap memberi yang terbaik bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita memberikan persembahan kita. Allah itu baik. Kasih setianya yang
gereja setempat